Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, di channel Inan Kito. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPA tentang bioteknologi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, pastikan posisi Anda dalam keadaan yang nyaman, aman, dan di posisi sinyal terbaik. Jangan lupa untuk lakukan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu sendiri diambil dari rumpun kata yaitu bios, yang berarti hidup, dan teknologi yang berarti metode, cara, atau teknik. Jadi, bioteknologi adalah teknik pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau kita ulang, yang dikatakan bioteknologi itu merupakan teknik pemanfaatan makhluk hidup, baik itu makhluk hidup secara utuh maupun makhluk hidup bagian-bagian tertentunya, untuk membantu suatu pekerjaan sehingga dapat menghasilkan satu produk atau jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini sendiri merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, pemanfaatan mikroorganisme ini dimanfaatkan secara utuh. Itu yang disebut dengan bioteknologi konvensional. Seperti contohnya pada pembuatan tempe, kecap, tape, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern itu bioteknologi yang dikembangkan dengan teknik manipulasi genetik untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, contoh dari bioteknologi modern ini yaitu bayi tabung atau rekayasa genetik untuk pada tumbuhan maupun hewan. Untuk lebih jelas, kita lihat perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern pada tabel berikut ini. Nah, kalau dilihat dari penggunaan mikroorganismenya, ya, diperhatikan untuk tabel yang sebelah kiri. Pada bioteknologi konvensional, mikroorganisme itu digunakan secara utuh dan digunakan secara langsung. Jadi menggunakan organisme itu utuh dan langsung. Nah, sedangkan pada bioteknologi modern itu menggunakan sebagian-bagiannya saja dari mikroorganisme itu. Bisa berupa DNA-nya, bisa berupa enzimnya, atau memanfaatkan si proses yang sudah direkayasa. Yang kedua, kita lihat bioteknologi konvensional atau tradisional itu teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana. Sedangkan pada bioteknologi modern, teknologi yang digunakan sudah canggih. Itu sangat jelas ya untuk membedakan konvensional dengan modern. Kalau yang teknologi pada bioteknologi konvensional itu yang digunakan adalah teknologi yang sederhana. Sedangkan di bioteknologi modern, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sudah canggih. Nah, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas untuk pada bioteknologi konvensional. Sedangkan pada bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya ditambah dengan teknologi modern. Jadi, bedanya kalau bioteknologi konvensional, ya mikroorganisme aja yang dimanfaatkan di situ
teknologi yang lainnya sangat sederhana. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu memanfaatkan organisme ditambah dengan ada teknologi modern yang ikut serta. Nah, contoh pada bioteknologi konvensional itu adalah tempe. Itu memanfaatkan Rhizopus oryzae, itu jamur. Kemudian pada pembuatan kecap memanfaatkan bakteri Aspergillus wentii. Begitu juga pada pembuatan keju dan yogurt itu menggunakan Lactobacillus. Nah, sedangkan kalau kita lihat di bioteknologi modern itu contohnya pada pembuatan bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sebenarnya itu merekayasa satu proses DNA atau gamet. Ya, begitu juga pada cloning. Cloning ini cara teknik reproduksi dengan cara mengcloning DNA. Di situ ada teknologi-teknologi modern yang ikut serta. Oke, kita lanjut. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi ini. Jadi setiap satu produk, satu teknologi atau satu proses itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan bioteknologi ini. Nah, bioteknologi ini sendiri ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita bahas satu-satu. Bioteknologi konvensional. Nah, kelebihannya pada bioteknologi konvensional ini dia relatif lebih murah. Teknologinya juga relatif lebih sederhana. Nah, pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Maksudnya seperti ini. Pengaruh jangka panjangnya itu udah efek sampingnya segala macam itu udah diketahui karena kenapa? Karena bioteknologi konvensional ini sudah dimanfaatkan udah beratus-ratus tahun sehingga sudah dapat ditemukan pola-pola. Jadi untuk efek sampingnya itu sudah dapat diketahui atau disebutnya dengan sistem yang sudah mapan. Nah, kekurangannya bioteknologi konvensional ini yang pertama, perbaikan sistem genetik tidak terarah. Kemudian tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetiknya. Yang ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan memerlukan waktu yang lama. Kita lihat pada bioteknologi modern itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Kemudian, hasilnya dapat diperhitungkan. Dan yang keempat, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak sama dengan jasad alami. Artinya di sini jasad yang dihasilkan itu atau produk yang dihasilkan itu sifatnya baru, bisa baru karena bisa saja direkayasa dari sifat-sifatnya. Kalau seandainya kita ambil contohnya semangka ada dihasilkan semangka tanpa biji. Artinya semangka tanpa biji ini tidak sama dengan yang sudah ada, yang ada biji itu dihasilkan atau diperbarui sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut dulu. Dapat memperpendek jangka waktu pengembangan galur tanaman baru. Nah, di sini biasanya contohnya kultur jaringan itu. Kultur jaringan kan kalau seandainya kita mau memproduksi satu tanaman itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian dengan biaya yang tinggi. Tapi dengan kultur jaringan kita bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan bibit baru dengan waktu yang sangat cepat dengan biaya yang relatif lebih murah. Nah, terakhir, kelebihan dari bioteknologi modern ini dapat meningkatkan kualitas dari satu produk. Kekurangannya, biaya bioteknologi modern ini relatif mahal. Kemudian, dia memerlukan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Mungkin ada efek samping dan segala macam untuk jangka panjangnya belum diketahui. Kita lanjut. Nah, penerapan bioteknologi itu ada di beberapa bidang. Contohnya pada bidang industri bisa saja di industri makanan dan minuman. Contohnya dalam pembuatan anggur
atau di industri obat-obatan ditemukannya penisilin atau juga obat-obatan yang lain. Kemudian di industri pertambangan untuk melepaskan biji emas, di produk industri sumber energi itu bisa dihasilkan biogas untuk pengganti gas-gas yang dari alam. Nah, sedangkan di bidang pertanian, contoh yang sudah terkenal itu ada hidroponik, ada kultur jaringan yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, di bidang peternakan itu bisa dilakukan cloning atau ditemukan oleh vaksin-vaksin hewan. Di bidang reproduksi bisa ada teknologi bayi tabung dengan dan inseminasi buatan. Nah, hati-hati untuk cloning sendiri tadi yang di bidang, kenapa cloning ini ada di bidang peternakan, kenapa tidak direproduksi? Karena cloning ini untuk saat ini belum diizinkan untuk dilakukan pada manusia. Kenapa? Karena cloning ini ada kode etik yang harus dijaga, etika yang harus dijaga. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu tentang penerapan bioteknologi. Yang pertama, kita lihat penerapan bioteknologi di bidang pangan. Nah, ini penerapan bioteknologi di bidang pangan. Ada bioteknologi fermentasi, itu untuk melakukan fermentasi. Apa itu fermentasi? Itu perubahan enzimatik dari organisme, gula atau juga bisa lemak oleh mikroorganisme yang menghasilkan produk organik sederhana. Jadi pada prinsipnya fermentasi ini adalah untuk menguraikan zat-zat yang terdapat di dalam makanan itu yang masih kompleks untuk dipotong-potong menjadi zat organik yang lebih sederhana sehingga bermanfaat untuk meningkatkan nilai gizi atau bisa juga untuk merubah cita rasa makanan itu, juga dapat mengawetkan makanan. Yang lebih pentingnya pemanfaatan fermentasi atau fermentasi ini sendiri adalah untuk mensederhanakan zat-zat yang kompleks tadi menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga kalau dimakan itu lebih mudah untuk dicerna. Nah, contohnya ada pembuatan yogurt atau pembuatan keju. Kita tahu bahwa yogurt dan keju ini bahan dasarnya berupa susu. Nah, kalau seandainya ditambah Penicillium commiphlorum itu bisa menghasilkan produk berupa keju atau seandainya seperti Streptococcus thermophilus itu juga bisa menghasilkan keju. Seperti itu. Nah, yang sering banget kita temukan di masyarakat atau di kita itu adalah produk tempe. Ingat, tempe ini merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, bioteknologinya dari mana? Karena itu merupakan kacang kedelai. Kacang kedelai yang dilakukan fermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae. Jadi jamur ini ditambahkan kepada kedelai yang sudah direbus dan didinginkan, kemudian jamurnya tumbuh mengikat dari kacang kedelai ini dan dia menghasilkan tempe. Tempe itu mempunyai cita rasa yang sangat berbeda dengan kedelai. Nah, yang terpenting seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya merubah kacang kedelai menjadi tempe ini yaitu untuk memfermentasi protein yang ada di dalam kedelai sehingga dengan difermentasi oleh Rhizopus oryzae ini, tadi kacang kedelai itu mempunyai protein yang tadinya strukturnya masih kompleks, itu bisa dipotong-potong menjadi ikatan-ikatan yang lebih sederhana sehingga di saat dimakan oleh kita itu lebih gampang untuk dicerna. Kita lanjut lagi. Ada bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, bioteknologi di bidang kesehatan ini yang paling terkenal ada antibiotik, yaitu adalah segolongan senyawa baik itu yang alami maupun sintesis yang mempunyai efek menekan atau menghentikan satu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi bakteri atau virus. Nah, antibiotik yang bekerja seperti peptisida dengan menekan atau memutuskan satu rantai metabolisme, hanya saja targetnya bakteri. Berbeda dengan disinfektan seperti itu. Kita lanjut ke
bidang lain yaitu ada di bidang pertanian. Nah, seperti disampaikan di atas sebelumnya bahwa di bidang pertanian ini ada bioteknologi yang berupa hidroponik, di mana hidroponik ini sendiri yaitu cara menanam tanpa media tanah. Biasanya hidroponik ini menggunakan medianya berupa air. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang bagus untuk ditanam dengan hidroponik yaitu tumbuhan-tumbuhan sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, atau cabai, ya, tumbuhan-tumbuhan yang memang tidak terlalu besar. Kemudian ada juga teknik di bidang pertanian itu ada bioteknologi dengan teknik aeroponik. Aeroponik ini sendiri hampir sama dengan hidroponik. Kalau hidroponik tadi memang dia medianya air, kalau aeroponik ini udara yang dimanfaatkan, jadi uapnya. Jadi biasanya digantung di dalam satu ruangan, ruangan itu udah diatur uap airnya sehingga akan tumbuh akar seperti akar gantung seperti itu. Ya, yang biasanya diternak pakai aeroponik ini adalah kangkung. Kemudian di bidang pertanian itu sendiri ada bioteknologi dengan teknik kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini yang paling diminati oleh para pertanian modern karena kultur jaringan sendiri ini untuk perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan dalam jangka yang pendek, relatif pendek, menghasilkan jumlah anakan tanaman yang sangat tinggi. Akan tetapi kultur jaringan ini sendiri masih mempunyai kekurangan, yaitu tingkat kegagalan melakukan reproduksinya tuh masih sangat tinggi karena ada kehati-hatian di saat melakukan kulturnya terserang oleh bakteri atau virus sehingga bibit itu bisa mati. Nah, kultur jaringan ini sendiri bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan langka. Kita lanjut ke bidang lain yaitu pada bidang peternakan. Di bidang peternakan sendiri contoh penerapan bioteknologi yaitu cloning domba. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa cloning ini sendiri sampai saat ini dilarang untuk dilakukan pada manusia. Kenapa? Karena itu melanggar etik penciptaan atau disebutnya melanggar bioetika. Jadi pada pelajaran sains terutama biologi ada batasan-batasan untuk kita mengembangkan bioteknologi atau penemuan-penemuan ilmiah. Kenapa dibataskan? Karena akan melanggar dari nilai-nilai norma atau dari nilai-nilai agama. Nah, contohnya cloning ini sendiri tidak diperbolehkan dilakukan pada manusia. Cloning ini sendiri masih boleh dilakukan pada hewan ternak. Nah, contohnya ini cloning pada domba. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu mengambil inti sel somatik itu sel tubuhnya dari objek biologis yang sudah dewasa. Nah, kemudian menanam dalam sel telur yang sudah dibuang inti selnya. Nanti ditumbuhkan dalam sebuah medium yang dibantu aliran listrik untuk merangsang pertumbuhan sel itu. Nah, kemudian embrio yang dimasukkan ke dalam rahim yang sudah dipersiapkan secara biologis untuk dapat menerima dan mengembangkan embrio cloning tersebut sebagai kehamilan biasa. Jadi pada intinya cloning ini sendiri diambil dari induk itu sendiri ya, sel tubuhnya kemudian diambil dari sel telurnya. Nah, sel tubuhnya tadi dimasukkan ke dalam sel telur yang udah dibuang intinya, kemudian dikembangkan di dalam tabung reaksi. Nanti dia akan menghasilkan embrio. Nah, embrionya ini ditanamkan ke dalam dirinya sendiri, bukan ke orang lain, di dalam tubuh individu itu sendiri, sehingga dia akan mengandung atau dia akan hamil oleh sel telur dan sel badannya sendiri. Makanya hasil dari cloning ini akan 100% mirip dengan induknya.
Kita lanjut dulu ke yang berikutnya, yaitu pada bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini, bioteknologi itu bisa diterapkan, contohnya ini contoh saja ya, banyak yang lain. Contohnya ada untuk membersihkan limbah minyak yang tertumpah di laut. Ya, biasanya ada minyak, ada kapal gitu, kemudian dia bocor, kemudian minyak yang diangkut oleh kapal itu menjadi polusi di laut. Nah, itu bisa dibersihkan oleh bioteknologi dengan cara ditaburkan bakteri Pseudomonas. Nah, Pseudomonas ini bisa menguraikan limbah minyak bumi yang ada di laut itu, nanti diuraikan, nanti dihancurkan, dimakan oleh bakteri itu sehingga laut itu menjadi bersih lagi. Atau pada mikroorganisme tanah pada pertanian, ini di bidang tujuannya di pertanian ya, bisa juga mikroorganisme itu dimanfaatkan untuk mengurai sampah-sampah organik sehingga dia akan menjadi pupuk-pupuk organik. Mungkin sederhananya mungkin teman-teman mengenal ada pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan dari kotoran domba atau sapi yang dicampur dengan tanah, kemudian dia akan menjadi tanah yang subur yang dia akan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi memanfaatkan mikroorganisme baik itu bakteri atau jamur untuk menguraikan organisme yang dianggap sampah gitu. Mungkin bekas sayur-sayuran, ada bekas daun-daunan bisa diuraikan oleh bakteri sehingga dia bisa dihasilkan pupuk organik. Nah, itu adalah pemanfaatan dari teknik bioteknologi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencari di tempat lain, coba cari contoh-contoh peranan bioteknologi, baik itu tadinya di bidang lingkungan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang industri. Silakan nanti ditulis di kolom komentar yang teman-teman temui. Oke, kita lanjut di bidang reproduksi. Nah, ini ada di bidang reproduksi itu contoh bioteknologi yang banyak digunakan, yaitu tentang bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sendiri bukan bayinya dimasukin ke dalam tabung, bukan. Tapi bayi tabung ini di mana fertilisasi yang tadinya semestinya terjadi di ovum, tapi fertilisasinya dirubah untuk terjadinya di dalam tabung reaksi. Nah, kita lihat bagaimana proses bayi tabung. Yang pertama, pengambilan sperma dan ovum dari ayah dan dari ibu. Ini untuk bayi tabung sendiri saat ini harus dari pasangan yang sudah menikah. Jadi tidak boleh bayi tabung itu diambil sperma sama ovumnya dari orang yang berbeda. Maksudnya bukan keluarga, bukan pasangan yang sah. Jadi harus diambil dari pasangan yang sah yang sudah menikah, seperti itu. Nah, diambillah sperma sama ovumnya. Saya bilangnya seandainya spermanya dari ayah, sedangkan ovumnya diambil dari ibu. Kemudian dilakukan pencucian spermanya itu di lab. Pencucian di sini bukan dicuci seperti pakai sabun gitu, bukan, tapi disaring, dipilih yang mana sperma yang bagus, yang mana ovum yang bagus. Nah, nanti sperma sama ovum itu akan dimasukkan ke dalam kultur inkubasi tabung reaksi tadi. Disebutnya bayi tabung karena dia dimasukkan ke dalam sebuah tabung antara sperma sama ovum yang tadi diambil. Nah, nanti dia akan melakukan fertilisasi di situ. Fertilisasi, dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang akan ditransfer, dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Nah, di sini juga masih ada perdebatan. Apakah boleh seandainya ditanamkan ke rahim orang lain? Apakah harus dari rahim orang tadi? Ini masih banyak perdebatan. Ini sebenarnya bebas secara tekniknya ya, bebas di biologi, di ilmunya bisa ditanam ke ibu yang tadi. Kalau ibu tadinya rahimnya sehat, bisa juga ditanamkan ke orang lain
walaupun memang ditanamkan ke orang lain itu masih banyak perdebatan, baik itu secara hukum moral maupun hukum agama. Tapi bayi tabung ini sudah ada dilakukan di Indonesia sendiri. Nah, nanti embrio yang tadi ditanam di rahim akan tumbuh seperti biasa. Tumbuh seperti biasa, hamil seperti biasa. Yang jadi masalahnya, apakah dia ditanam dari ibu yang tadi diambil opum atau ke orang lain, itu aja yang akan jadi pembahasan menarik. Nah, di sini sebenarnya bayi tabung ini sudah banyak menyelamatkan penderita kista endometrium yang biasanya tidak dapat menghasilkan bayi. Dia masih bisa dapat menghasilkan bayi dengan cara menanam embrionya ke rahim orang lain. Nah, sedangkan opum yang dibekukan, yang tadi diambil dari seorang ibu, kemudian dibekukan, itu bisa digunakan dalam waktu yang lama. Contohnya seandainya diambil di tahun 2000, di saat tahun 2010, artinya 10 tahun kemudian, itu opum tadi masih dapat digunakan. Itu kelebihan untuk bayi tabung ini. Kemudian dapat menyeleksi calon embrio sebelum ditanam ke dalam rahim. Jadi calon embrio itu bisa dicek dulu apakah dia embrionya sehat atau sakit, kemudian jenis kelaminnya apakah laki-laki apa perempuan, itu bisa diseleksi dulu. Jadi bisa memastikan bahwa bayi tabung itu pas ditanam ke rahim itu adalah calon-calon bayi yang sehat, seperti itu. Oke. Nah, berikut merupakan produk bioteknologi dan mikroorganisme yang berperan. Nah, yang pertama ada produknya berupa tempe, itu bahan bakunya kedelai. Mikroorganisme yang berperannya Rhizopus oryzae. Kemudian ada produk kecap yang kita kenal, itu juga berasal dari kedelai. Itu mikroorganisme yang digunakan untuk merubah kedelai tadi menjadi kecap, yaitu Aspergillus ventii. Kemudian produk keju itu berasal dari susu, itu dibantu oleh mikroorganisme Penicillium comenberti. Kemudian produk yogurt itu bahan dasarnya juga susu, itu dibantu fermentasi oleh Lactobacillus bulgaricus. Kemudian produk roti berasal dari gandum, itu difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Produk nata de coco asalnya dari air kelapa, itu dibantu oleh bakteri Acetobacter psyllium. Tape atau kita lebih mengenalnya peyem dalam bahasa Sunda, itu berasal dari singkong. Juga bisa dari beras ketan juga bisa. Untuk buat tape ini ada tape singkong, ada tape ketan, itu dibantu oleh mikroorganisme berupa Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya ada brem, ini oleh-oleh dari Jawa. Itu ada beras ketan, itu juga menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ke-9 ada oncom, ini kacang tanah. Oncom ini memanfaatkan mikroorganisme yaitu Neurospora crassa. Nah, terakhir ada minuman anggur, itu berasal dari buah anggur, itu menggunakan mikroorganisme Saccharomyces ellipsoideus. Oke. Mungkin sampai di sini teman-teman bisa memahami. Apabila teman-teman belum paham, silakan untuk putar ulang video ini. Tapi saat memutar ulang masih belum paham, teman-teman bisa mencari referensi di tempat lain atau bisa bertanya lewat kolom komentar. Terima kasih sudah belajar di channel Inon Kito. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk membantu kami membangun channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Salinan SPD dan Inon Kito mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.